Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya sampaikan sebuah riwayat, yaitu diceritakan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, man lam yakun indahu sunnatullahi wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaisa biyadihi syai'un. Kata Sayyidina Ali, barang siapa yang tidak ada di sisinya sunnatullah wa sunnatu rasulihi, dan kesunahannya Rasul, wa sunnatu awliyaihi, dan kesunahannya para walinya Allah, falaisa biyadihi syai'un, maka di tangannya tidak ada sesuatu apapun. Kemudian ditanya Sayyidina Ali, qila lahu ay li aliyin. Sayyidina Ali ditanya kembali, ma sunnatullah, apa yang dimaksud sunnatullah? Sunnatullah itu artinya perbuatannya Allah. Qala, Sayyidina Ali berkata, yang dimaksud sunnatullah itu adalah kitmanus sirrih, yakni menyimpan rahasia. Artinya gini Pak, yang dimaksud sunnatullah, perbuatannya Allah itu dapat menyimpan rahasia. Maka barang siapa yang tidak bisa menyimpan rahasianya seseorang, maka pada dirinya itu tidak ada memiliki apapun yang bisa dibanggakan. Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya ini, itu kalau ada yang berbuat dosa, oleh Allah Pak tidak pernah disebarluaskan. Hamba-hambanya yang jahat, hamba-hambanya yang berdosa, yang melanggar, itu tidak pernah Allah mengumumkan, mensebarluaskan, memviralkan kepada semua orang bahwa fulan bin fulan ini jangan engkau dekati, fulan bin fulan ini jangan engkau temani, jangan dibuatkan sahabat, jangan dijadikan sahabat, dia orang jahat. Itu Allah tidak pernah memberitahu Pak. Jadi setiap hambanya yang punya dosa, yang punya salah kepada Allah, rahasia-rahasia keburukannya itu disimpan dan dirahasiakan oleh Allah sampai nanti orang ini mati, lalu kemudianlah Allah akan mengazabnya dalam kubur. Nah, kata Sayyidina Ali, barang siapa yang tak punya sunnatullah seperti menyimpan rahasia ini, maka dia ini tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah dan manusia. Jadi Pak, kalau ada orang yang bercerita tentang aib dirinya, keluarganya kepada kita, maka kita harus menyimpan rahasia ini, jangan sampai disebarluaskan. Tidak perlu kata-kata rahasia. Artinya gini, jangan disampaikan kepada orang, ya ini rahasia saya, ini problem keluarga saya. Tidak perlu kata-kata itu Pak. Begitu sampai informasi dengan kita, informasi tersebut itu sudah menjadi rahasia dan itu wajib untuk menyimpan sampai kita mati. Nah, yang terjadi kan informasi keburukan seseorang ini Pak kan berantai dia Pak. Sampaikan kepada si fulan nyampaikan lagi, itu. Terus akhirnya berlanjut viral dia.
Jadi kalau ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat terhadap dirinya ataupun kezaliman kepada dirinya ataupun aib-aib yang dilakukan, maka itu menjadi rahasia kalau kita tahu, Pak. Rahasia bagi kita, tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain. Tapi kalau dia yang menyebarkan sendiri kepada yang lain, lalu kemudian dia menceritakan kepada orang lain, berarti bukan kita. Jadi apapun namanya yang namanya keburukan seseorang, aibnya keluarga seseorang, diminta ataupun tidak, diceritakan atau tidak, kita tahu ataupun tidak, itu wajib hukumnya dirahasiakan. Apalagi kita melihat, Pak, tahu ada keluarga bercekcok, Pak, bertengkar, dan kita menyaksikan, itu tidak boleh diberitahukan kepada orang lain, Pak. Menjadi rahasia kita. Sebagaimana Allah menyimpan rahasia-rahasia hambanya, keburukan-keburukannya itu sampai nanti dia disidang oleh Allah sendiri di akhirat. Itu, Pak, ya. Jadi jangan macam nak emak-emak, Pak. Mati emak-emak yang bergosip, jangan bilang-bilang ya. Kemarin aku si Anoi dia bertengkar dengan lakinya dengan wah habis semua di cakar-cakarnya. Kata si mak-mak si geng, jangan bilang-bilang ya. Kemarin si Anoi bilang gaya-gaya. Akhirnya sampai seterusnya jangan bilang-bilang terus tuh, Pak. Itu mak-mak, Pak. Tapi bukan mak-maknya Bapak, bukan. Di sana, Pak. Bapak, nah kalau istri Bapak bagus semua, diam semua, Pak, ya. Diam. Nah, itu, Pak, sunnatullah namanya itu. Jadi rahasia seseorang itu wajib disimpan walaupun tidak ada perkataan untuk merahasiakan. Simpan saja, Pak, sampai kita mati itu. Seandainya Allah nih, Pak, membuka aib kita dan disebarluaskan dan diviralkan kepada seseorang, Pak, tidak ada orang yang mau dekat dengan kita nih. Siapapun tuh, Pak. Saya seandainya dibuka nih, Pak, hati saya ini, diperlihatkan oleh Allah kepada Bapak tidak mau berguru dengan saya, tidak mau ngaji dengan saya. Apa sebab? Oh, macam iye kayak namanya Ustaz Asma, buruk lalu nih, Pak. Nampaknya jak ngomongnya bagus, Pak. Direkam lagi itu, Pak. Pakai gamis lagi, kopiah putih lagi, sorban bupenya macam antu perbuatannya, Pak. Tidak mau, Pak. Saya pun juga tidak mau nih. Bapak dengarkan kajian saya, rupanya dia pura-pura dengarkan kajian padahal dia tidur. Pak, ya. Oh, macam itu perbuatannya si akhirnya tidak mau, Pak. Tidak mau, Pak. Bahkan istri Bapak itu takkan mau kalau tahu, Pak, kejelekannya Bapak itu. Untung masih muda, Pak. Bapak dulu masih pacaran, tidak tahu kejelekannya, Pak. Kalau tahu, Pak, tidak mau dia jadi suaminya. Tidak percaya, tanyalah. Kan tertutupi, Pak. Coba Bapak tahu, istri Bapak misal sekarang tuh, dulu tahu, Pak, waktu masih mudanya bahwa Bapak itu pelitnya luar biasa, tidak mau dia nikah, Pak. Tidak mau katanya. Jahat dia kelak dia. Untungnya tidak tahu, pandai Bapak menutupi. Tampilannya bagus, setelannya bagus, bajunya bagus, tak tutur sapanya pun bagus. Dek, dah makan gitu. Yang bagus, Pak. Pokok ngerayuannya, mantep, Pak. Padahal udah tahu gombal dia masih mau perempuan nih, Pak. Digombali mau, Pak. Padahal tahu gombal. Dek, engkau nih cantiknya bagaikan bulan purnama. Dah bulat Pak, masih mau deh, Pak. Suke deh. Mana ada cantiknya orang tuh seperti bulan purnama, cantik-cantik aja. Itu macam bulan purnama katanya. Kan dibohongi berarti. Mau dia, Pak. Tapi jangan bilang-bilang, Pak. Dengan istrinya. Jangan bilang-bilang, Pak. Jadi semua orang ini, Pak, kenapa kita mau bersahabat dengan siapapun? Ya karena kita tidak tahu keburukannya sebenarnya itu. Kita hanya tahu sedikit-sedikit aja. Itu pun kita tidak berani memastikan. Nah, Allah itu menyimpan rahasia-rahasia hambanya itu, keburukan-keburukannya. Itulah disebut sunnatullah. Kemudian Sayyidina Ali ditanya, "Wa qila ma sunnatur rasuli?" Kemudian apa sih sunnahnya Rasul itu? Perbuatannya Rasul itu para utusan apa? Maka Sayyidina Ali menjawab, al-mudaratu bainan nas, yakni saling memperhatikan di antara manusia.
Jadi Nabi itu Pak, kalau dia menjadi seorang Nabi dan Rasul, dia memandang kepada umatnya itu Pak. Mana umatnya yang perlu bantuan, mana umatnya yang harus diajarkan ilmu, mana umatnya yang mesti bantu dalam keadaan fakir dan miskin itu Pak. Itu dipandang Pak, dilihat, diteliti, bahkan diayomi betul-betul, disayang, diajak. Itu kalau Nabi dan Rasul itu. Jadi kalau kita punya sikap seperti sunnahnya para Rasul Pak, kita ini memperhatikan seluruh yang ada di sekitar kita. Tidak hanya memperhatikan keluarga anak-anak kita, tapi perhatikanlah tetangga-tetangga kita. Jangan-jangan pas lagi kita istirahat enak-enak kita makan, tahu-tahu ada tetangga sebelah ujung sana dia belum makan. Kita tidak tahu itu. Itulah mestinya kita perhatikan. Kita lihat-lihatlah di gang-gang kita, di RT kita, sekitar kita ada orang yang belum makan itu. Kita perhatikan. Seperti itulah sunnah Rasul itu. Maka seorang pejabat, ini mohon maaf ya, seorang pejabat, baik itu tingkat yang paling rendah lah, ya, RT, RW sampai lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur sampai menteri presiden Pak. Hati-hati betul, jangan sampai dia tidur nyaman di atas kasur yang empuk, makan nyaman, makanannya lezat, tapi banyak rakyatnya masih belum makan pada malam hari itu. Maka nanti di akhirat pemimpin ini akan dimintai pertanggungjawaban Pak. Hati-hati. Jangan sampai jadi pejabat, pemimpin, kemudian dia hanya nyaman menerima gajinya, menerima honornya, menerima tunjangan kerjanya, dia makan enak dengan anak dan keluarganya, ia menggunakan kendaraan yang nyaman, yang baru, yang laju, bahkan tidur pun nyaman, berselimut nyaman, tapi banyak di pojok-pojok sana orang-orang miskin yang sama-sama Islam, ahli ibadah juga, malam itu dia belum makan. Ini Pak, makanya Sayyidina Umar itu kalau malam dia Pak, jalan-jalan dia Pak, memantau di sekelilingnya. Mungkin di saat dia jadi seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang presiden, di saat itu ada masyarakatnya yang ada di Madinah itu kelaparan Pak. Dia jalan ke pojok-pojok kota, ke pojok-pojok desa, cari Pak tempat-tempat itu. Ternyata benar pada malam hari itu ada beberapa anak yang kedengarannya menangis Pak. Menangis dia. Akhirnya didengarlah, sampai ditempelkan telinganya itu di dekat jendelanya. Ini anaknya siapa? Ternyata seruan anak itu, makan ma. Kata ibunya pada saat itu, nak sebentar lagi nak, ini makanannya belum masak. Akhirnya Sayyidina Umar mengetuk pintu rumah tersebut, minta izin untuk masuk. Akhirnya diizinkan masuk, lalu kemudian ditanya, siapa tadi yang menangis? Ini anak saya. Akhirnya anak itu tertidur Pak, karena saking lamanya itu tidak ada makanan. Orang yang tertidur Pak karena lapar, dia tidak akan nyenyak Pak. Sama dengan kita Pak, kalau kita lagi puasa, tidur Pak, tidak nyenyak Pak, harus nak bangun tolen Pak. Ya kan Pak? Kenapa? Lapar. Tapi kalau kita kenyang Pak, wah Allah, sholat pun tidak ingat Pak. Tidur habis duhur, makan Pak, kekenyangan Pak, makan bakso dengan mie ayam. Asar adzan dan kedengaran, tahu-tahu dah lekak. Itu kalau kita kenyang. Tapi kalau lapar Pak, dan bisa nyenyak tuh Pak. Nah, anak tadi itu Pak, dia tidur tuh sebentar, lalu dilihat, apa yang kau sedang masak ibu? Saya sedang masak ini. Dilihatnya ternyata batu Pak. Yang dimasak batu, dikasihkan air, dikasih air tuh sampai mendidih. Dia menghibur anaknya bahwa ini sedang masak sesuatu, padahal batu Pak, biar dia tidur.
Akhirnya Sayyidina Umar menangis luar biasa. Ya Allah, seandainya saya tidak jalan ke sini dan saya kemudian abai terhadap rakyatku dan dia sedang kelaparan, bagaimana nanti saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya, Pak. Akhirnya Sayyidina Umar langsung lari, Pak, masuk ke Baitul Mal, bawa gandum, Pak, 1 karung, dipikulnya. Lalu oleh pembantunya itu, Pak, oleh ajudannya diminta, "Wahai khalifah, biar saya bawa." "Tidak, saya akan membawa sendiri. Karena ini tanggung jawab saya. Saya tidak mau nanti di hadapan Allah saya yang akan ditanya oleh Allah, apakah rakyatmu sudah nyaman pada waktu engkau tidur?" Dibawa, Pak, ke tempat ibu tadi itu. Kemudian bawa makanan, semuanya lengkap, Pak, sembako bahasa kita sekarang itu, Pak. Akhirnya oleh Sayyidina Umar, "Biar saya yang masak." Dimasakkan oleh Sayyidina Umar, Pak. Jadi dulu nih, Pak, pemimpin khalifah itu pandai masak, Pak. Mun Pak Camat sekarang, presiden sekarang, bupati bukan pandai masak, dia cari masakan yang masak, Pak. Itu sekarang. Sayyidina Umar masakannya, Pak, dibuatkan roti, Pak, akhirnya dimakan oleh anak-anak itu, akhirnya kenyang keluarga itu. Akhirnya legalah Sayyidina Umar itu. Jadi ya ini, Pak, kita semua bertanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab. Kita yang tetangga dekat punya tanggung jawab dengan tetangga dekat. Ada enggak yang miskin tuh, Pak? Punya tanggung jawab. Karena yang dinamakan tetangga dekat nih, Pak, dengan kita itu antara barat dan timur, utara selatan itu jaraknya 40 rumah. Itu tetangga dekat, Pak. Ini rumah Bapak nih, jarak ke selatan ini 40 buah rumah. Itu tetangga dekat semua, Pak. Tapi kalau lewat sudah 41, 40 sampai selanjutnya itu tetangga jauh namanya. Jadi sekeliling kita ini, Pak, barat, timur, utara, selatan, kalau masih 40 itu tetangga dekat. Jadi kalau ada hajat, tetangga dekat yang dihulukan, berarti ya sekitar itu. Cuman 40 kali 40, 40 kali 4 berapa, Pak? 160 kepala keluarga yang mau kita undang. Ada ke duitnya ya? Besar juga, Pak. Nah, itu tetangga dekat, Pak. Masjid. Mana tetangga masjid yang dekat? Masjid kalau ke arah utara selatan itu 40, tetangga masjid. Dekat berarti. Ke timur itu tetangga masjid sana itu 40 rumah, Pak. Tapi tidak usah dihitung, Pak. Dalam kira-kira aja lah, dekat dengan masjid itu. Nah, saya ini tetangga jauh, Pak, masjid, melewati beberapa masjid nih, Pak. Dengan di sini jauh ini. Nah itu, Pak, jadi para rasul itu memperhatikan sekelilingnya itu. Mana yang perlu dibina, mana yang tidak, mana yang didakwah. Itu sikapnya para rasul. Kemudian sikapnya para aulia, para kekasih-kekasihnya Allah. Apa sikapnya, perbuatannya itu adalah ihtimalul adza anin nas, yakni menahan gangguan, menahan ocehan, menahan Pak, benturan-benturan yang boleh jadi merusak reputasi kita. Kita difitnah, diribah, mampu sabar ini. Ini sikapnya para wali. Jadi kalau kita dirasani, diribah, difitnah, Pak, diganggu, baik itu harta kita, tempat rumah kita, atau saudara kita, keluarga kita, mungkin tumbuh-tumbuhan kita, hewan kita, harus punya sikap seperti para wali, yakni apa? Bersabar, menahan itu, Pak. Kalau kita mampu seperti insya Allah, Pak, kita sudah jadi wali Allah. Bapak punya istri, istrinya ngomel terus, Pak. Bapak harus punya sikap seperti wali apa? Diam dah, Pak. Bapak ingat ilmunya Ustadz Das'ad Latif, Pak. Kalau dimarah istri, apa resepnya kata Ustadz Das'ad Latif? Kalau kamu atau kalian para suami dimarahi oleh istrinya, diam saja. Diam aja, pokoknya ngomel, diam saja aja. Tidak usah balas, Pak. Kalau perlu kita langsung tidur, Pak. Tutup telinga kita dengan bantal, Pak. Biarkan dia ngomel. Biarkan ngomel. Kenapa? Karena mau dilawan pun perempuan, Pak. Kalau kita lawan jawab 1 kali, dia jawab 100 kali, Pak. Lebih baik diam, Pak.
Nah, kalau bapak bisa menahan itu Pak dari ocehan dan rewelnya istri, bapak jadi wali. Waliullah, Pak. Bapak jadi wali. Ini kayaknya model-modelnya ada bapak nih mau jadi wali. Yang sering dimarah-marahi istri. Udahlah diam Pak. Itu karena kalau dilayani perempuan tidak habis-habisnya Pak. Perempuan ini Pak, kalau dia marah Pak, kesalahan 20 tahun yang lalu masih ingat deh Pak. Kesalahan 20 tahun yang lalu masih ingat. Nggak ingat ke kau tahun 1900 sekian ya. Kau nah gitu Pak, diingatnya. Kalau kita kan dah lupa Pak. Dia enggak ingat dia, dicatat sama dia. Ada buku memorinya gitu. Itu kalau perempuan Pak. Makanya kita tidak pernah menang melawan perempuan. Diam aja dah Pak jurusnya itu. Saya pernah juga Pak, jangankan bapak dimarahi oleh istrinya. Saya Pak punya istri Pak yang lulusan pondok pesantren. Saya kira dia tidak pandai marah. Marah juga Pak. Apalagi bapak-bapak yang istrinya bukan pesantren. Istri saya lulusan pesantren Pak. Lama dia mondok tuh Pak. Ilmu agama dia pandai itu. Dia mengatur anak, membina keluarga pandai juga. Tapi kalau udah marah Pak, saya dimarahi Pak. Cuman ya itu tadi, ya udah saya diam Pak. Dimarahi Pak pada waktu itu Pak. Di rumah sakit Pak. Rumah sakit di Pontianak Pak. Betul-betul dimarahi. Itu saya dimarahi depan mertua saya lagi itu Pak. Dimarahi Pak. Banyak orang tuh dimarahi. Saya diam aja tuh. Gara-gara anak saya nangis, saya tidak bisa mendiamkan. Jadi kata saya tidak bisa itu. Jadi saya bawa aja. Diamkan tidak mau, dia nangis terus Pak. Akhirnya mungkin hampir 2 jam dia nangis. Akhirnya dia marah dengan saya depan mertua saya. Udah saya diam, saya salah itu. Nah, itu Pak ya. Jadi sama-sama kita korban Pak. Korban kemarahan istri, pernah jadi korban. Jadi sunnahnya ataupun sikap perbuatannya para wali Allah itu mampu menahan gangguan dari apapun Pak. Baik itu dari Allah langsung, dari sekitar tetangga, siapapun Pak, mampu menahan itu Pak. Nah kadang-kala ini kan kita tidak sabar, sehingga kadang-kala kita mengatakan ini kesabaran saya sudah tidak ada lagi ya. Itu sabar itu tidak ada batasnya sebenarnya, tidak ada. Cuman teorinya kita harus tahu di mana pada waktu bisa sabar, di mana kita bisa bersikap, itu aja Pak. Jadi mesti ada ilmunya juga. Kesabaran itu tetaplah namanya kesabaran Pak. Cuman kapan kita bereaksi, kapan kita bersikap itu ada. Jadi kalau kita bersikap, bereaksi bukan karena ingin mempermalukan seseorang karena kita dimarahin, enggak Pak. Kita ingin memberikan penjelasan yang benar. Itu dia Pak sikap kita. Diterima atau tidak ya tergantung orangnya. Itu sikapnya para wali. Kemudian wa kanu man qabalana yatawassawna bi salasi khisalin, dan orang-orang terdahulu sebelum kita, kata Sayyidina Ali, beliau mengatakan saling berwasiat dengan 3 hal. Bahkan wa yatakatabu biha, dan mereka saling mengirim surat. Apa yang saling berwasiat? Dulu nih Pak, orang-orang alim, orang-orang para ulama, bahkan wali-walinya Allah itu Pak, saling minta nasihat. Jadi kalau misalnya seorang ustadz minta nasihat kepada ustadz yang lain, kalau dia kiai minta nasihat kepada kiai yang lain, kalau dia ulama minta nasihat wejangan kepada ulama yang lain. Itu dulu Pak. Sehingga mereka itu sikapnya itu terjaga, perbuatannya merasa terjaga, dan apabila ada yang salah dia langsung memperbaiki. Oh berarti salahnya saya di sini, sehingga mereka saling mendapatkan ilmu Pak. Nah tradisi-tradisi seperti ini yang dilakukan oleh para ulama salaf nih sekarang sudah tidak ada Pak. Kenapa? Karena orang sudah disibukkan dunia sehingga minta nasihat pun sudah tidak sempat. Paling tidak, kalau kita tidak bisa minta nasihat kepada orang-orang alim, karena dulu tidak begitu banyak majelis taklim Pak, paling tidak itu hadirlah ke majelis taklim. Sekarang majelis taklim itu ada di mana-mana Pak, tinggal kita mau datang apa enggak. Saya sampaikan begini Pak ya, untuk kita-kita yang sudah berumur, yang sudah di atas 40 tahun nih Pak, apa sikap kita menghadapi umur di mana kita sudah tua ini Pak? Apa sikap kita yang mesti kita lakukan nih Pak?
Kalau yang masih muda lain lagi Pak, ada caranya itu untuk menghadapi masa depannya. Tapi kalau kita yang sudah tua, apa sikap kita sekarang? Saya kasih tahu Pak. Gini Pak ya, kalau Bapak punya keluarga, punya anak yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, otomatis sudah punya menantu, coba ya. Nah, sebelum saya bahas ke situ, kewajiban kita sebagai orang tua nih Pak, adalah dari sejak dia lahir sampai nanti dia remaja dewasa, batas tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah sampai dia nanti menikah itu Pak. Kalau laki-laki perempuan sama, itu tanggung jawab kita. Kalau mereka sudah menikah dan sudah berumah tangga, maka tanggung jawab kita untuk mengawal, mengarahkan itu selesai Pak. Jadi kalau anak laki-laki, silakanlah jagalah istrinya itu. Jadi kalau kita punya anak perempuan dinikahi oleh orang lain Pak, punya menantu laki-laki, maka menantu laki-laki lah kemudian ini yang akan memberikan nasihat, mengarahkan sampai dia bisa masuk surga. Ya Pak, sampai dia masuk surga. Jangan coba-coba kemudian anak kita perempuan ini Pak lalu digiring masuk neraka, berkhianat dia dengan mertuanya ini. Nah, sikapnya adalah Pak, kadangkala dalam kehidupan anak-anak kita ini tidak berjalan mulus Pak. Jadi kalau Bapak punya anak yang sukses jauh di sana, tapi jarang menjenguk Bapak, jarang menelpon Bapak, udah jangan diperdulikan, jangan dimasukkan hati Pak. Kalau Bapak punya anak sukses tapi tak pernah memberi, padahal Bapak sudah banyak membiayai dia sampai dia sukses, sudah jangan dimasukkan hati, biarkan dia Pak dengan kesuksesannya Pak. Kalau Bapak punya menantunya cerewet Pak, sudah jangan dimasukkan, biarkan saja Pak. Kalau Bapak punya menantu Pak, Bapak misalnya ke Bapak tidak sayang, mungkin suka ngomel atau adabnya kurang baik Pak, adabnya kurang sopan dengan mertua sebagai Bapak nih misalnya, dah jangan dimasukkan hati Pak, biarkan saja Pak. Kalau Bapak punya anak kemudian dia merantau jauh Pak, sudah bertahun-tahun tak pulang Pak, bahkan nelpon pun jarang, Bapak jangan beranggapan bahwa dia anak durhaka, sudah tidak ingat kepada orang tua, biarkan saja Pak. Biarkan saja Pak. Karena kalau itu semua Bapak masukkan ke dalam hati, pertanyaannya Bapak di usia-usia tua ini, kapan Bapak bisa tenang beribadah kepada Allah Pak? Kapan Bapak bisa nyaman sholat kepada Allah Pak? Bapak dari dulu sejak punya anak ini sudah tidak tenang gara-gara anak ini. Ketika anak-anak sudah dewasa berkeluarga, lagi-lagi mereka Pak mengganggu Bapak untuk ibadah. Kapan Bapak bisa sholat dengan khusyuk? Sedangkan umur Bapak sudah mendekati ke alam kubur Pak. Bapak misalnya sudah mulai sakit ini, kapan bisa khusyuk itu Pak? Maka di usia-usia sepuh ini Pak, yang paling enak, yang paling nyaman itu Pak, sudah luruskan saja niat menghadap kepada Allah, perbanyak amal soleh Pak. Urusan yang lain anak-anak tadi yang sudah berkeluarga dan sudah tidak menjadi tanggung jawab kita, biarkan mereka urus sendiri Pak. Gitu Pak sikap kita Pak. Jangan didikte lagi, jangan ditanya, jangan urus ini, biarkan dia berjalan dengan sendirinya. Bukankah dia sudah dibekali ilmu oleh kita Pak? Sudah dibiayai mereka itu Pak. Karena kalau kita tidak demikian Pak, khawatir amal kita tak cukup nanti berhadapan dengan Allah nih Pak. Ketika masuk dalam kubur ini amal apa kita nih? Nah coba pikir Pak. Gara-gara membiayai anak Pak, sampai kita nih orang tua tak pandai baca Al-Quran Pak. Gara-gara anak ini dulu Pak, sampai tak sempat Bapak sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud tuh Pak. Sekarang di masa-masa Bapak yang sudah tidak begitu bekerja ini Pak, walaupun mungkin ada yang sudah dimakan, maka fokus Pak kepada ibadah. Dah luruskan saja Pak ibadah. Nah itu Pak ya. Nah itu sikap kita Pak. Kalau tidak baik di masa ini Pak, tidak punya amal soleh yang banyak di masa ini, kapan lagi? Kapan lagi lah Pak? Makanya sangat menyayangkan Pak, jemaah yang banyak di sini sampai 2 ashab 3 ashab, yang ikut kajian hanya berapa orang ini? Ayo Pak, yang ikut kajian
Saya ngisi di masjid Pak, di sana jauh tuh Pak, di Narang itu Pak, barisan sapnya sampai 3-4 banyak Pak, tapi yang ikut kajian hanya 20 orang Pak. Padahal mereka itu Pak sepuh-sepuh, dan saya lihat Pak gerakan sholatnya banyak yang salah Pak, tidak tepat Pak. Tapi kenapa kok tidak tergugah hatinya ingin memperbaiki gitu loh Pak? Benar enggak sholat saya Pak Ustadz? Benarkah bacaan saya nih Pak Ustadz? Gimana sholatnya bisa khusyuk? Tidak nanya gitu dia Pak. Kita kan mau negur orang kan tidak bisa Pak, sholatnya tidak betul kan tidak mungkin gitu Pak, harus ada cara lain. Makanya dalam hal ini ketika para ulama zaman dahulu sama-sama alimnya itu mereka saling minta nasihat, apalagi kita yang awam, Makanya saya sering ketemu dengan ketua masjid, ayolah ketua masjid jangan hanya ramai sholat berjemaah, coba kasih kajian seminggu sekali, 2 minggu sekali, yang bisa memperkuat iman mereka, ketakwaannya, ibadahnya makin bagus, makin rajin gitu. Kalau anak-anak mudanya tidak bisa Pak. Anak-anak muda itu dia ada dunianya sendiri dia. Anak-anak muda tidak bisa diajak ke sini, itu tidak mau dia. Apa sebab? Sudah ada dunianya. Dunianya kita Pak, dunia mendekati kematian, beda lagi. Dia dunianya dunia masa depan. Nah itu Pak. Jadi paling tidak kalau masjid itu besar, kemudian dengan penghasilan kas yang besar Pak, maka sayang kalau tidak ada pengajiannya itu. Ada Pak masjid itu bagus Pak, besar Pak, di daerah Singkawang Pak, itu uang kasnya besar. Saya tanya ada tidak kajian Pak magribisan? Tidak ada Pak, hanya sholat berjamaah. Itu sangat disayangkan Pak. Paling tidak seorang ketua masjid itu punya ide. Ayo bagaimana kita buat kajian. Masalah mereka datang ramai itu lain soal Pak, yang penting idenya ada. Itu Pak, itu kepedulian kita Pak. Nah itu Pak ya. Nah beruntung bapak-bapak ini bisa hadir, alhamdulillah Pak. Saya senang walaupun ngaji tak begitu ramai, memang dari dulu tidak ramai Pak ya. Kan ini aja tuh. Alhamdulillah Pak masih ada mau dengar apa yang saya sampaikan Pak. Walaupun hanya 5 orang, 10 orang, alhamdulillah Pak, saya bersyukur Pak. Saya diajari oleh guru saya, kalau kamu punya murid, bukan bapak ya, murid anak-anak pelajar Al-Quran, ada 2-3 orang, ajari katanya. Ajari aja, jangan nunggu banyak katanya. 2 orang, 3 orang, ajari Pak. Oleh karena itu itulah yang saya lakukan Pak. Mungkin dari inilah, karena gini Pak, orang ngajar ilmu nih Pak, seperti saya, bisa saja saya ini tidak ikhlas Pak, bisa saja Pak. Orang yang ngajar Pak di sekolah MIK, MTS, aliyah atau di pondok pesantren, bisa saja dia tidak ikhlas karena ada honornya Pak. Penceramah juga sama Pak, boleh jadi dia berceramah Pak, tabligh akbar Pak, dengan bayaran besar, honor besar, boleh jadi dia tidak ikhlas Pak. Anggaplah tidak ikhlas, oke. Walaupun mungkin tidak disepakati, anggaplah tidak ikhlas Pak. Tapi Pak, ilmu yang disampaikan lalu diamalkan, maka tetap dia dapat pahala Pak. Nah itu untungnya. Saya nih menyampaikan ini Pak, boleh jadi karena ada honornya, tidak ikhlas nih, tidak dapat pahala. Tapi ketika ilmu saya diamalkan di antara sekian jemaah ini Pak, saya dapat pahala dari situ Pak, aliran pahalanya sampai saya mati. Nah itu Pak. Makanya pekerjaan terbaik di antara pekerjaan yang ada di dunia ini adalah mengajar. Boleh jadi dia mengharapkan honornya, gajinya besar, iya. Tapi ilmunya itu kalau diamalkan Pak, dapat pahala dia. Di saat ngajar ada riyanya, ada apanya, oke, tidak dapat pahala dia. Tapi ketika diamalkan oleh siswanya, santrinya, dapat pahala mengalir Pak. Nah itu Pak hebatnya itu. Orang mengajarkan ilmu, gitu Pak ya. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun masih ada yang perlu saya sampaikan, tapi kalau terlalu banyak nanti membosankan juga Pak ya.
Daripada bosan mending kurang kan Pak ya. Iya, mending kurang. Kebetulan tidak lama lagi ini akan menghadapi masuk Pak ya sekarang. Kalau tidak salah tadi tidak salah di televisi itu sedang sidang isbat tidak salah malam hari ini kalau tidak salah. Ya mudah-mudahan Idul Adha pas hari Jumat, mudah-mudahan Pak ya. Terima kasih, ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.